Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, kawan-kawan semua dan adik-adik, eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan eh, dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-20 ini eh, kita akan melanjutkan yang terkait dengan gaji ke-13 dari untuk ASN atau PNS dan pensiunan. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini tanggal 1 Juli tahun 2022 adalah hari yang membahagiakan bagi para ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena pada hari ini secara serentak gaji ke-13, bahkan ada juga sebagian yang mendapatkan token 13 walaupun hanya 50%, itu dicairkan di hari ini tanggal 1 Juli tahun 2022. Untuk itu, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan taufik dan hidayahnya dan tentunya adalah rezeki yang tidak terduga ini. Nah, terkait dengan apa cairnya atau sudah mengalirnya gaji ke-13 dan atau token ke-13 bagi PNS dan pensiunan di seluruh Indonesia, maka kita juga harus ingat ya, ya harus ingat peran dari ASN itu sendiri atau peran dari PNS itu sendiri. Sesuai dengan regulasi yang ada tiga peran penting terkait dengan ASN atau PNS itu. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, jadi Bapak Ibu semua, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, baik yang ada di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, itu semua adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, ketika menjadi pelaksana kebijakan publik, maka semua ASN, semua PNS itu harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten, ya, secara murni, ya, dan secara ikhlas, katakanlah begitu. Yang kedua, peran penting yang kedua itu adalah sebagai pelayan publik. Nah, eh, peran ini memang agak berat, peran ini memang membutuhkan komitmen, peran ini memang membutuhkan konsistensi. Karena kadang-kadang mungkin karena kita terbiasa di rumah dilayani oleh istri, katakanlah begitu, atau kita dilayani oleh pembantu rumah tangga kita atau asisten rumah tangga kita, maka kadang-kadang itu terbawa di kantor. Sehingga kita seolah-olah itu ya seperti itu, artinya harus dilayani. Padahal kita sebagai ASN atau sebagai PNS itu adalah sebagai pelayan publik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, peran penting sebagai PNS atau ASN itu adalah eh, sebagai pemersatu bangsa. Maka sangat ironis ketika ada seorang PNS yang secara tersembunyi atau secara terbuka itu justru ingin apa ingin memecah belah bangsa atau dia ingin ingin secara eksklusif ya tidak mengikuti peran ini yaitu sebagai pemersatu bangsa sehingga muncul segregasi di masyarakat. Nah, terkait dengan peran dan peran utama dari PNS atau ASN ini, kita khususnya kebetulan saya juga sebagai PNS di Kementerian Agama,
ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program moderasi beragama. Nah, salah satu indikator penting di dalam eh, gerakan moderasi beragama itu adalah komitmen berkebangsaan. Komitmen berkebangsaan. Nah, komitmen berkebangsaan ini saya kira sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu sebagai ASN kita memiliki tiga peran penting tadi. Jadi memang kita sebagai ASN selain kita setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut melaksanakan eh, melaksanakan kebijakan publik. Nah, salah satunya adalah moderasi beragama. Program moderasi beragama itu adalah kebijakan dari pemerintah saat ini. Oleh karena itu, kita semua sebagai ASN, kita semua sebagai PNS harus melaksanakan itu, mensukseskan itu, ya, mensukseskan program atau gerakan moderasi beragama. Kemudian juga dalam komitmen berkebangsaan ini, kita juga harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik. Sekali lagi, peran yang kedua ini memang agak berat ya, agak sulit. Dan ini perlu konsistensi dan komitmen yang luar biasa. Eh, karena apa? Karena komitmen untuk pelayanan publik itu tidak boleh kita melakukan diskriminasi terhadap katakanlah publik yang kita layani. Nah, sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan bagiannya. Misalnya yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan berarti harus melayani eh, kepentingan, keperluan, peningkatan kompetensi, peningkatan keprofesian, dan peningkatan karir, bahkan peningkatan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan. Itu adalah menjadi apa menjadi kewajiban kita untuk melayani publik sebagai implementasi dari gerakan moderasi beragama, yaitu komitmen berkebangsaan, jadi menanamkan komitmen berkebangsaan. Kemudian komitmen berkebangsaan juga itu juga harus mengimplementasikan peran yang ketiga, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Karena memang gerakan moderasi beragama itu eh, apa eh, itu salah satu latar belakangnya itu adalah munculnya atau berkembangnya atau merebaknya katakanlah begitu, merebaknya semangat beragama, semangat keberagamaan kita itu tidak selaras dengan komitmen berkebangsaan. Nah, ada yang istilah saya itu adalah hablum minallahnya itu lebih kuat, nah, lebih kuat daripada hablum minannas. Padahal di dalam Al-Quran kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati juga hasanah. Artinya hablum minannas dan hablum minallah itu harus seimbang, harus seimbang. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada yang lebih rendah. Artinya kita harus seimbang. Nah, itulah implementasi dari rasa syukur kita sebagai ASN eh, dengan cairnya gaji ke-13 bagi seluruh PNS dan seluruh pensiunan di Indonesia. Artinya perlu kita sampaikan di sini bahwa ingat gaji ke-13, ingat eh, peran PNS atau peran ASN di Indonesia. Sekali lagi ya, ingat gaji ke-13, ingat peran penting, tiga peran penting ASN di Indonesia. Barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.